Cari mobil listrik tapi REV kekecilan. Di belakang gue ini adalah Wuling Bingo EV. Yes, ini adalah mobil listrik kedua dari Wuling yang dibikin di Indonesia. Dan setelah ditampilkan di PFS kurang lebih sekitar 5 bulan yang lalu, sekarang kita bisa lihat interior, fitur, sama detail-detailnya. Penasaran? Cek terus video ini. Langsung kita bahas interiornya, karena eksteriornya pernah kita bikin videonya. Interiornya adalah REV sih ya, tapi versi lebih upmarket, versi lebih eksklusif. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ini soft touch, man. Ini soft touch semua dari bagian sini sampai bagian sini. Dan di sini juga biarpun ini hard plastik ya, tapi bagian yang di sini yang bersentuhan langsung dengan tangan, ini juga soft touch. Dan dia dilengkapin sama material-material plastik yang kayak high gloss gitu loh. Untuk versi yang warna biru ini, dia warnanya putih dan interiornya, upholstery-nya atau joknya ini dia warnanya hitam putih. Tapi untuk beberapa warna lainnya dia pakai interior atau pakai jok warnanya coklat. Jadi funky, retro, funky, modern tapi juga feminim gitu loh. Dan kalau kalian lihat lagi beberapa detail-detailnya sebenarnya kayak tombol-tombolnya, layarnya, bahkan setirnya itu mirip banget dengan si Wuling REV. Yes, gua nggak salah. Cuman memang mereka tambahin beberapa trim-trim yang lebih bagus. Di sininya nggak plastik banget kalau kayak REV. Di sini kayak lebih kerasa lebih metal. Di sini juga tombol-tombolnya juga kerasa lebih upmarket, lebih mahal. Yes, memang si Bingo ini akan diposisikan di atasnya REV. Ya, sekarang kita lihat beberapa fitur-fitur dan detail-detailnya dari si Wuling Bingo ini. Setir, oh ada dong. Dia cuma bisa pengaturan tilt aja tanpa teleskopik, naik turun saja. Setirnya sudah berlabur kulit. Di sini masih ada tombol-tombol untuk audio, untuk MID-nya segala macam. Layarnya juga dia 10 incian, 2 biji, yang satu untuk TFT display untuk instrumen panelnya, untuk instrumen casternya. Beberapa detail nanti bisa dilihat di sini, pemilihan gigi, kecepatan, kapasitas baterai, kunci, macam-macam kelihatan semua. Yang di sebelah sininya khas Wuling. Ini mirip banget dengan REV ya. Jadi kalau kalian bisa lihat tuh, dia ada beberapa pengaturan kayak AC, kontrol kendaraan, pengaturan dan lain-lain. AC juga kontrolnya bisa di sini, radio dan audio segala macam bisa diatur di sini. Tapi masih ada juga tombol-tombol manual untuk pengaturan AC seperti gede kecilnya AC, gede kecilnya kipasnya, dan maupun manual tuh. Arah busan AC-nya juga masih bisa kalian atur dari sini. Di samping sini juga ada tombol untuk modenya, ada mode-nya. Jadi dia bisa normal, eco, eco plus, sport aja. Mungkin nanti respon dari motornya sendiri dia akan berbeda aja. Nanti kita test drive lah. Di bawah sini ada kisi-kisi AC yang dibalut chrome. Dan kalau kalian lihat lagi di pinggir-pinggirnya ini, dia lagi-lagi main kombinasi antara high gloss dengan chrome. Sampai ke bagian pintu, sampai ke bagian door trim. Sama ada speaker juga di sini, 4 speaker kanan kiri, depan belakang yang dilabur atau dikasih ring chrome. Pindah ke bagian tengah, di sini tuas atau tombol atau knob. Transmisinya mirip banget dengan si REV. Jadi PRND di sini tinggal diputar aja. Di sini juga masih ada electric parking brake dan auto hold-nya. Ada cup holder 2 biji yang relatif dangkal sih kalau gue bilang ya di bawah sini, dan di belakang sini juga masih ada cup holder lagi. Untuk posisi duduk mau gue sorot sedikit karena ini mobil full EV, jadi baterainya dia taruh di bagian bawah dan ini langsung tercermin ketika kalian duduk. Pedalnya nggak terlalu offset kayak si Wuling REV yang agak miring. Ini masih agak offset sih, tapi nggak parah-parah banget ya. Jadi tombol gasnya nih masih plus minus di sini. Agak miring dikit, tapi ada tapinya karena baterai yang ditaruh di bawah, lantainya agak tinggi. Jadi dengan postur gue 174, gue duduk. Ini nggak support banget, lihat ya, tuh. Ini agak ngantung dan kalau menurut gue perjalanan jarak panjang harusnya agak pegel ya di bagian sininya. Kita harus buktiin sih, kita harus nyetir langsung nanti. Tambah sedikit, di sini ada gantungan juga, 2 nih, untuk tas atau apa. Dia jadi di sininya floating ya.
benar-benar bersih banget. Ada USB juga 2 biji di sini, dan joknya juga dia masih model jok yang one piece, jok pocong istilahnya. Cuman untungnya dia sudah full leather, udah full kulit. Lagi-lagi kombinasi warna, untuk yang warna ini dia pakai warna hitam dan putih. Untuk model lainnya dia ada kombinasi warna coklat. Untuk pengaturan kursinya sendiri, untuk kursi pengemudi dia elektrik ya, udah elektrik 6 arah. Jadi naik turun, naik turun maju mundur itu sudah elektrik. Tapi untuk penumpangnya dia masih pakai manual. Untuk bagian belakangnya kita lihat, lagi-lagi lantai agak tinggi. Ini nggak terlalu support banget ya. Kursinya tuh kayak kurang tinggi dikit, tapi kalau ditinggi dikit headroomnya pas-pasan untuk tinggi gue yang 174. Untungnya headrest ini masih bisa di-adjustable, dan pelipatan kursinya sendiri dia cuman 50-50. Jadi cuma bisa kanan aja atau kiri aja. Nggak ada 40-20-40. Dan juga tidak ada armrest di sini. Tapi untungnya beberapa detail-detail masih konsisten seperti pada bagian depannya. Sini masih ada soft touch, masih ada cup holder, masih ada pocket di sebelah sini. That's it. Ya, sekarang kita lihat bagasinya. Bagasinya gede dan dalam, bener-bener dalam. Sorry ya beruang ya, bukannya nggak suka beruang. Nih lihat nih, tuh. Ini dalam banget. Karena semuanya motor listrik segala macam kontrolnya itu adanya di depan. Pasti kalian nanya, ban serepnya di mana? Jawabannya nggak ada ban serep, karena ini nanti akan dilengkapi dengan tire repair kit. Jadi nggak ada ban serep, udah nggak zaman. Tapi kalian lihat, karena dia saking dalamnya, koper ukuran segini aja bisa kalian taruh seperti ini. Jadi lumayan praktikal dan fungsional. Untuk spesifikasinya sendiri, Wuling Bingo ini tersedia dalam 2 varian baterai. Yang satu range-nya sekitar 333 km, yang varian long range-nya itu sekitar 410 km. Gila ya. Motor listriknya sebenarnya sama aja, sama-sama 50 kW. Cuman top speed-nya agak berbeda nih. Yang varian panjang atau yang varian lebih jauh itu top speed-nya bisa 130 km. Tapi torsinya lebih kecil, 125 Nm. Tapi varian yang pendek, yang lebih kecil, range-nya, itu top speed cuma 120 km, tapi torsinya lebih gede, 150 Nm. Unik ya sebenarnya. Kata Wuling sendiri, ini dikompensasikan dengan final gear ratio-nya yang berbeda dibandingkan sama versi short range-nya. Untuk baterainya sendiri tentu saja berbeda untuk varian yang long range dan varian yang standard range. Yang standard range itu dia pakai baterai 31,9 kWh. Yang long range-nya dia pakai baterai 37,9 kWh. Sehingga range-nya sendiri bisa 410 km. Kalian prefer yang mana? Yang 333 atau yang 410? Ada hal unik yang gue temui ketika mereview si Wuling Bingo ini. Terutama mobil warna biru yang sebelah kiri gue ini. Ternyata mobil itu adalah versi standard range 333 km. Colokannya cuma sebelah kanan. Colokannya cuma AC, tipenya GB/T. Tapi untuk tipe yang di belakang gua atau tipe di depan gua ini, karena dia range-nya 410 km atau yang tipe long range, dia dilengkapi dengan 2 colokan. Sebelah kanan itu colokan AC-nya, sebelah kirinya itu colokan DC-nya. Semuanya sama-sama pakai tipe GB/T. Tapi colokan yang cuma separuh itu ternyata hanya untuk prototipenya saja. Jadi nanti kalau mobil ini sudah di Mass Pro, semuanya akan punya colokan di kanan dan kirinya. Punya AC dan punya DC-nya itu. Nah, yang sekarang terakhir kita bahas eksteriornya. Jadi sebenarnya eksteriornya nggak banyak perbedaan dibandingin versi yang waktu itu dipamerin di PFS ya, sekitar 5 bulanan yang lalu. Dia masih tampil seperti sebuah, apa ya gue bilangnya, hatchback. Tapi agak ada retro-retronya. Dan kalau tak lihat juga ya, beberapa langkah bagus yang dilakukan oleh pabrikan-pabrikan seluruh dunia. Mobil listrik itu feminim, tapi funky. Jadi ibu-ibu, remaja perempuan gitu kan, remaja putri yang pengen punya mobil tuh biasanya akan melirik langsung mobil-mobil listrik karena tampilan mereka tuh selalu menarik gitu ya. Tapi cowok-cowok juga nggak haram juga sih pakai mobil kayak gini gitu kan. Kita bisa lihat juga dari segi desainnya sekarang. Dia tarikan garisnya bulat-bulat, bikin two-tone. Aksen-aksen chrome-nya nggak lebay, tepat ya, spot on. Ada sedikit garis di depan, sedikit garis di samping, di bawah jendela, dan lampunya juga funky. Dia, kalau kalian lihat, X ya bentuknya, itu konsisten di bagian lampu depannya maupun di bagian lampu bagian belakangnya. Tapi sayangnya, peleknya sendiri dia hanya pakai model dop atau tutup pelek saja. Biarpun sebenarnya desainnya cukup relevan atau cukup masuk gitu ya dengan keseluruhan desain mobilnya yang retro tapi feminim. Ya, sekarang kita sampai pada kesimpulannya si Wuling Bingo. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, ini mobil yang jauh lebih proper dibandingin REV. EV yang jauh lebih proper dari Wuling untuk Indonesia. Ukurannya cukup besar, hampir 4 meter, dan bisa memuat 5 orang dengan layak. Gue bilang layak ya, bukan maksa ya.
Selain itu juga, range-nya juga antara 300-an sampai 400 km itu jauh lebih dari cukup ya untuk penggunaan sehari-hari. Yang belum ketahuan adalah sekarang harganya. Menurut kalian harga yang pas berapa? Balik lagi ya, di ajang kali ini karena cuma pre-launch, Wuling memberikan paket khusus untuk orang-orang yang mau book ini early ya, book ini awal-awal. Karena dengan book ini awal-awal, kalau nggak salah 500 atau 1000 pembeli pertama, itu bisa mendapatkan garansi seumur hidup untuk powertrain elektriknya, baterai, controller, dan termasuk sama powertrainnya. Garansi seumur hidup. Nggak ada yang berani nawarin kayak gitu lagi. Tapi baik lagi, harganya nanti bakal berapa? Kita tunggu aja di 2024, di mana Wuling akan meluncurkan ini langsung di awal 2024. Thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, kalian klik like. Kalau kalian belum subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonet Max. Audi sign off. Thank you udah nonton. Bye-bye.